Ray, mau kemana kita? I don't know. Udah ditanya ya tadi. I don't know. Emang kemana? Gimana kesan-kesannya? Sebenarnya nggak boleh. Gak boleh Di sih, tempat ada- ini ada katanya. bagus. Bagus buat foto, buat berjemur, buat tanningin kulit. Tuh lihat, lihat tuh jidat Anton. Setelah kurang lebih 3,5 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga di Pool City Trans Utama Cirebon. Tepatnya di depan Sumpit Restoran, Jalan Tuparef nomor 64 Cirebon. Berhubung kami belum sarapan, jadi kami cari sarapan dulu nih. Tempat makan yang kami tuju itu nasi jamblang Manggul. Tempatnya nggak jauh kok dari Pool Tuparef tadi. Jaraknya sekitar 2 km, 7 menit aja kalau pakai mobil. Kita waktu itu naik taksi online, ongkosnya kurang lebih sekitar Rp13.000. Patokan nasi jamblang Manggul itu dekat Gerage Mall. Nah, di samping Gerage Mall itu ada kantor BRI kan. Nah, pas banget di seberangnya itu nasi jamblang Manggul. Begitu datang, kita disambut sama antrian yang lumayan panjang. Tapi tenang kok, antriannya masih terbilang wajar karena emang konsepnya itu kan prasmanan. Nasi jamblang Manggul udah ada sejak tahun 70-an. Namanya nggak kalah terkenal dari nasi jamblang Bu Nur yang udah jadi salah satu nasi jamblang legend di Cirebon. Waktu kita sampai di meja prasmanan, nanti ada ibu yang nawarin kita untuk porsi nasi. Waktu itu aku minta 1 porsi aja. Tapi berhubung porsi nasinya kecil, kalian bisa kok minta nasinya lebih dari 1 porsi, 2 atau 3 porsi juga boleh. Ada banyak banget pilihan lauk, kayak tempe, tahu, ayam, sate, cumi, pesan, perkedel, telur, dan lain-lain. Kalian bisa ambil sesuka kalian. Di ujung meja nanti ada bapak-bapak gitu yang hitung harga dan makanan yang kita ambil. Jadi harganya bakal beda-beda ya, tergantung sama apa yang kita ambil. Nanti bapaknya bakal ngasih kertas tulisan gitu, semacam bon yang bakal kita pakai buat bayar makanannya nanti. Untuk minumnya, kalian bisa minta es teh manis, es jeruk, dan lain-lain. Kalau aku sih, teh tawar panas aja ya, biar gratis. Ini dia khasnya nasi jamblang, yaitu nasinya dibungkus sama daun jati. Jadi punya harum dan rasa yang sedikit berbeda. Nasi jamblang ini berasal dari salah satu nama daerah di Cirebon. Bisa dibilang tempat lahirnya makanan ini kali ya. Dan konon, udah ada dari zaman penjajahan Belanda loh. Asli, ini makanan ya. Sederhana banget tapi enaknya juga pakai banget. Kayaknya nasinya tuh nggak cukup 1 porsi deh. Sambal jamblangnya tuh manis pedas, jadi kalian yang nggak suka pedas juga masih bisa pakai sambal ini walaupun cuma sedikit. Ini aku coba pepes udangnya ya. Wah, gurih banget sih ini pepesnya. Enak, gurih, lezat banget. Selesai makan, nanti kalian jangan lupa bawa bonnya ya ke kasir. Bayar deh sesuai sama yang tertera di email kalian. Sekarang perut dan tenaga sudah keisi. Saatnya explore Cirebon. Let's go!
karena cuaca di Cirebon itu panas banget. Kali ini kita mau makan besar, tepatnya ke Empal Gentong Krucuk 1 yang ada di Jalan Slamet Riyadi nomor 1 sampai 5 Cirebon. Jaraknya sekitar 5,6 km dari Gua Sunyaragi. Cukup 12 menit perjalanan pakai taksi online. Tarifnya 27.000 untuk ukuran yang plus. Gak lama, sampai deh kita ke tempatnya. Begitu datang, kita langsung bisa lihat proses pembuatan empal gentong dari depan restoran, karena si dapurnya itu persis ada di depan tempat makannya. Tempat makannya tuh besar dan bersih. Dinding restonya dihias dengan mural gitu, jadi lucu banget. Meski makanan yang disediainnya tradisional, suasana restonya itu lebih kekinian dari aku bayangin. Ini dia buku menunya. Selain empal gentong yang jadi makanan utama di sini, resto ini juga jual makanan lain loh. Kalian bisa lihat sendiri di video ya. Aku sendiri pesan empal asam, temanku yang lain pesan empal gentong. Kalian bisa pilih mau pakai nasi atau lontong. Untuk pilihan dagingnya cuma ada daging sapi, tapi kalian bisa pilih mau dagingnya aja atau dicampur sama tetelan. Ini empal asam. Sesuai namanya, rasa kuahnya tuh gurih dan asam. Yang bikin asam kuahnya itu irisan belimbing sayur. Kalau kalian suka pedas, bisa ditambah cabai bubuk supaya empal asamnya semakin segar. Yang suka tom yum, aku yakin bakal suka banget deh sama empal asam ini. Beda sama empal asam, kalau empal gentong itu rasanya lebih rich. Kuahnya kental dan gurih banget, karena dia pakai santan dan itu santannya royal. Aku pribadi sih lebih suka empal gentongnya. Next time, aku bakal pesen empal gentongnya aja deh. Nah ini yang kotak-kotak buat side dish-nya gitu. Satunya dari harga 4.000. Ini enak loh, apalagi pas dicocol sama kacangnya. Lezat. Untuk minumnya aku beli es teh manis. Akhirnya nemu juga yang bisa digigit makan. Setelah perut terisi, mari kita explore Cirebon lagi. Nah, destinasi selanjutnya adalah Keraton Kanoman Cirebon di Jalan Kanoman nomor 40 Cirebon. Kita ke sana naik taksi online lagi. Buat kalian yang mau jalan-jalan di kota Cirebon, gak usah khawatir. Di sini udah ada taksi dan ojek online. Perjalanan ke keraton itu cuma 3,6 km dari Empal Gentong Krucuk. Kira-kira 10 menit kita udah sampai dengan tarif 24.000 untuk ukuran mobil bus. Di Cirebon itu ada 3 keraton. Ada pertama Keraton Kesepuhan, kedua Keraton Kanoman, dan 3 Keraton
tahu perbedaan dari ketiganya, kalian cek sendiri aja di Google. Keraton Kanoman ada tepat di belakang pasar Kanoman. Karena ramai dan nggak memungkinkan mobil untuk masuk, jadi kita turun di area pasar Kanoman. Jadi katanya dulu pasar ini dibuat oleh pihak keraton untuk mengkamuflase keraton Kanoman dari para penjajahan Belanda supaya nggak ketahuan mereka bahwa ada area keraton di situ. Karena melewati pasar, disalfok deh sama udang crispy-nya yang bener-bener gede-gede dan warnanya itu loh orange yang menggoda banget. Akhirnya kita beli. Sebungkusnya cuma 10.000. Ada yang ukurannya jumbo dan ada yang ukurannya medium, tapi harganya tetap sama. Beda sama keraton lain yang didominasi warna merah bata, keraton Kanoman itu bangunannya didominasi sama tembok putih yang dihiasi piring-piring kecil yang katanya itu adalah warisan dari Tionghoa, tapi ada juga yang dari Eropa. Sesampainya di kawasan Keraton Kanoman, nggak ada tiket masuk ya, tapi kita harus ditemani guide untuk bisa masuk bangunannya. Nanti kita bisa kasih tip buat guide-nya, seikhlasnya kita aja. Guide-nya bakal nemenin kita keliling-keliling bangunan keraton sambil cerita-cerita dan menjelaskan sejarah bangunannya, filosofi bangunannya, dan lain-lain. Sesekali juga motoin kita di spot-spot tertentu buat kenang-kenangan. Di bagian belakang keraton itu ada sumur, namanya sumur pengantin. Sumur ini dipercaya buat memudahkan untuk mendapatkan jodoh. Di waktu-waktu tertentu, banyak banget orang yang datang dan mandi di sumur ini. Mau kesini, aku cobain deh untuk cuci muka pakai air sumur ini. Siapa tahu pelan-pelan bau gandengan kan? Bercanda. Gak ada maksud lain kok, cuma mau nambah experience aja. Mau kesini kan? Aku percaya kalau rezeki, jodoh, dan kematian udah ada dan diatur sama Tuhan. Sebelum lanjutin perjalanan, kita sempetin ngecek es kopior yang ada di pengkolan pasar Kanoman. Bukan mulu ya kita, nggak tahu deh kenapa bawaannya pengen dicek ini, pengen cek itu, mungkin dari suasana liburan kali ya. Oke, next. Gak jauh dari Keraton Kanoman, ada pantai pasir hitam yang kata orang-orang sih sunsetnya bagus banget. So, kita sekarang lanjutin perjalanan ke sana. Namanya Pantai Kejawanan. Kita berangkat sekitar jam 4:30 sore supaya nunggu sunsetnya nggak kelamaan, soalnya jaraknya itu benar-benar deket banget, sekitar 5 menit perjalanan pakai taksi online. Tiket masuknya tuh murah meriah, cukup 1.000 untuk rombongan mobil dan 500 untuk motor. Jelang sore ke malam, jangan harap kalian bisa mainan pasir di pantai ini ya, soalnya airnya pasang dan area pasirnya itu tertutup air. Jadi mendingan nikmatin sunsetnya aja ya. Asli, sunsetnya tuh bagus banget. Oh iya, sambil nyaksiin matahari tenggelam, kalian juga bisa keliling pantai naik perahu. Banyak banget kok bapak-bapak yang bakal nawarin jasa perahunya. Ongkosnya juga murah, cuma 5.000 per orang. Kalian tinggal pilih mau naik perahu yang mana dan siap menikmati Pantai Kejawanan di sore hari dengan perahu. Hiburan ombak, angin pantai, sunset yang indah, siluet gunung yang cantik, bikin kita jadi terbawa suasana. Benar-benar pengalaman yang harus kalian coba kalau ke Cirebon. Seringkali aku terlalu ragu melangkah cuma karena takut dengan pendapat orang. Padahal kebanyakan dari mereka gak dekat sama aku. Setelah ngelakuin trip bareng sahabat-sahabat terdekat, aku baru sadar kalau hal itu cuma buang-buang waktu dan bisa melewatkanku akan banyaknya
banyak kesempatan yang bisa saja aku ambil dan dapatkan. Kita sebagai manusia punya keterbatasan. Ada banyak hal yang gak bisa kita kontrol. Salah satunya punya